Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel YouTube Podcast Bang Didi. Jadi channel Bang Didi hari ini akan bercerita tentang curhatan hati penggemar yang dikirim melalui email. Dan ini merupakan kejadian atau kisah-kisah yang mereka alami, yang mereka bagikan di podcast Bang Didi ini. Untuk itu Bang Didi akan segera membacakannya. Oke. Ini ada email dari Indra ya, yang menceritakan tentang kehidupannya. Oke, kita bacakan ya. Assalamualaikum podcast Bang Didi, namaku Indra. Sebelumnya terima kasih udah mau bacain emailku. Aku sebenarnya malu menceritakan ini, karena cerita ini adalah aib bagiku. Tapi aku ingin berbagi cerita untuk meringankan sesak di dadaku. Aku punya ibu yang mempunyai gangguan jiwa. Aku nggak tahu penyebabnya apa sehingga ia bisa menderita gangguan jiwa. Awal-awal dia depresi, orang-orang di sekitarnya mulai mengucilkannya, termasuk sanak saudara. Ia mulai merasa terasingkan di keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bertambah hari, gangguan jiwa ibuku makin parah, dan dia mulai keluar dari rumah dan berada di jalanan. Dia mulai tidur di jalanan, emperan, di bawah pohon. Kadang hujan bajunya basah dan kering di badan. Dengan baju tidak diganti-ganti, dia menyusuri jalan setiap hari. Sesekali dia pulang ke rumah. Tapi keluarga ibuku mulai malu melihat keadaan ibuku. Mereka mengusirnya dan bersikap kasar pada ibuku. Semenjak kejadian itu, ibuku berada di jalan, tidak kembali pulang. Dia makan dengan sisa-sisa makanan yang ada di tong sampah, makan sisa-sisa orang. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang baik memberikan makanan kepada ibuku. Nah, ada sebuah kejadian yang sangat memilukan. Aku sampai sekarang gak pernah tahu siapa yang melakukannya. Tiba-tiba ibuku hamil. Bangsat ini. Orang gila pun diembat. Perbuatan biadab siapakah ini yang tega memperkosa ibuku? Padahal ibuku menderita gangguan jiwa. Makin tambah hari, waktu ke waktu perut ibuku makin membesar. Entah asupan apa yang diberikan ibuku pada janin yang ada di dalam perutnya, sehingga perkembangan janinnya berjalan normal. Padahal setauku orang gila makanannya adalah sisa makanan orang lain. Sampai pada suatu waktu mau melahirkan, ibuku ditolong oleh warga yang kebetulan melintas dan melihat ibuku sedang kesakitan karena mau melahirkan. Ibuku dibawa ke bidan oleh mereka dan tidak beberapa lama lahirlah aku. Wow. Ini semua cerita yang kudengar dari kakaknya ibuku. Dari bayi masih merah, aku dibesarkan oleh ibuku di jalanan. Bisa dibayangkan apa yang kurasakan pada saat itu. Tapi aku sama sekali tidak pernah merasakan kekurangan kasih sayang ibu. Aku masih ingat waktu dia mencuri makanan orang dan dia dipukuli. Itu semua demi aku supaya bisa makan. Aku dibesarkan oleh ibu yang menderita gangguan jiwa. Pada saat sekitar umur 7 tahun, aku diadopsi oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak. Aku disekolahkan oleh mereka. Waktu sekolah dasar, ibuku yang gila sering datang ke sekolahku untuk melihatku. Aku senangnya luar biasa, karena aku memang sayang sama ibuku walaupun dia gila. Dari kelas 1 SD sampai tamat SD, ibuku yang gila selalu datang ke sekolah untuk melihatku. Lalu orang tua angkatku memasukkan aku ke sekolah SMP yang letaknya tidak jauh dari sekolah SD ku dulu. Dan ibuku yang gila masih datang ke sekolah SMP ku.
Tapi waktu aku SMP, aku mulai malu dengan keadaan ibuku yang gila. Aku mulai dibully teman-teman karena ibuku gila. Aku mulai marah sama ibuku dan melarang dia untuk datang ke sekolahku. Aku gak tahu dia ngerti atau enggak, tapi kulihat dia sedih. Keesokan harinya dia masih terus datang ke sekolahku, sampai suatu saat aku memukulnya dengan kayu dan berdarah. Astagfirullah. Dia lalu pergi. Semenjak itu aku tidak pernah melihat ibuku lagi. Sekarang umurku udah 27 tahun dan punya seorang anak. Aku tahu rasanya jadi orang tua. Sekarang aku rindu ibuku. Aku ingin dipeluknya. Aku gak peduli dia gila. Kemana ibu? Aku rindu padamu. Ya Allah, ampunlah dosa hambamu. Ibu, aku rindu dipelukmu. Aduh Indra, ceritamu sangat mengharukan ya. Ya gimana ya, kalau misalnya kita punya ibu gitu ya, yang menderita gangguan jiwa, kita juga dibesarkan sama beliau gitu kan, dan kita nggak tahu gitu siapa ayah kita. Begitu berat ya penderitaan seorang ibu dalam keadaan yang menderita gangguan jiwa. Dia hamil, membesarkan seorang anak di jalanan, memberi makan, luar biasa. Tapi dia tetap sayang walaupun dia nggak ngerti gitu, gila. Tapi dia punya rasa sayang. Mudah-mudahan, aku doakan Indra bisa bertemu dengan ibunya ya. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita-ceritanya, bisa aku bacakan ya melalui podcast ini. Dan kepada para penonton juga aku ingin tanggapannya di komentar ya. Siapa tahu ada solusi bagi mereka yang punya masalah atau mereka yang curhat di podcast Bang Didi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.